المصطفى بلغ مقاصدنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal muridin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin Sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang saya muliakan, semoga semuanya sehat walafiat, panjang umur dan penuh dengan keberkahan. Para sahabat, para asatidz, ahlan wa sahlan wa marhaban. Jadi pengajian pemula pertama kita baca suratul Fatihah. Yang pertama kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, orang tua kita yang kita cintai, khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah al-imam al-syekh Ahmad bin Abdurrahman bin Qaddam al-Maqdisi. Dan kita niatkan juga semoga yang hadir tempat ini yang kurang sehat diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan, panjang umur, yang sedang usahanya tambah erat, tambah berkah, tambah maju, dan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya yang sedang belajar dimudahkan dan diberikan kesuksesan dunia dan akhirat. Ala hadhihi annallaha yaghfiru dzunub wa yasturul uyub wa yakshiful kurub wa yu'ti kullal matlub ila hadrati habibil mahbub sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita niat dulu ya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu
at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita sekarang pada musyawarah Muslimin, tema baru tentang nikah. Kitabun nikahi wa adabuhu wa ma yata'allaqu bihi. Ya, yang tentang bab makanan sedikit lagi tuh. Udah cukup ya kalau makanan makanya. Udah kita jalanin setiap hari. Sekarang kita pindah ke kitab tentang nikah ini. Ini setelah memahami bab ini bukan artinya bapak-bapak nikah lagi, bukan. Yang salah paham. Ya, ini biar memahami lebih dalam lagi apa yang telah kita lakukan selama ini dan adab-adabnya dan keberkahan-keberkahan orang yang menikah, orang yang berumah tangga. Mudah-mudahan selesai bab ini yang masih jomblo-jomblo segera dapat jodohnya. Ya. Ini maaf suaranya masih berat-berat ini. Perasaan itu masih lengket aja sini. Katanya kalau pulang haji umroh itu oleh-olehnya ya pasti batuk, pilek, suara berat. Yang kagak cuma dua katanya. Onta sama korma. Onta korma enggak benar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Halaman 76. Kitabun nikah. Ya. Kitab yang berbicara tentang nikah, pernikahan, wa adabuhu dan adab-adab menikah, ya, wa ma yata'allaqu bihi dan apa-apa yang berhubungan dengan pernikahan. La yakhtaliful ulama'u, ya ini jumlahnya jumlah fi'liyah ditambah la doang. Para alim ulama tidak berselisih pendapat, ya, fi anna nikaha mustahabbun, ya, pada apa? Pada pernikahan. Pernikahan itu mustahabbun, dianjurkan, gitu. Mandumun ilaihi dan disunnahkan. Jadi para alim ulama sepakat semua itu. Bahwa nikah itu hukumnya ya sangat dianjurkan dan disunnahkan. Kemudian katsirul fadail, banyak sekali keutamaan-keutamaannya, faedah-faedahnya. Gitu. Wa fihi fawaidun, dan di dalam pernikahan itu banyak faedah-faedahnya, banyak hikmah-hikmahnya. Apa saja? Minha diantaranya al-waladu, ya,
Di antaranya orang yang menikah itu dia punya anak, punya keturunan. Ini nikmat yang luar biasa. Ada orang udah sekian tahun menikah belum juga punya anak. Ya, dambaan bukan hanya dambaan bapak nih, ibu, tapi juga dambaan seorang kakek. Saya ada jamaah Sriman setiap berangkat umroh itu, kakek doain anak saya belum punya anak-anak. Saya pengen katanya ngomong cucu atau ya ini dambaan. Nah, hikmah nikah itu yang kita punya anak. Li'annal maqsuda baqa'un nasab. Ada tujuan daripada pernikahan itu ada baqa. Apa baqa? Melanggengkan, hifzu, ya, menjaga, memelihara an-nasali, keturunan. Gitu. Fulan bin fulan bin fulan dengan terus nyambung. Wa fihi fawaidu mahabbatillah taala bis-sa'yi lidzalik. Dan di dalam pernikahan itu juga ada faedah-faedah apa? Mendapatkan cintanya Allah taala. Ya, bis-sa'yi lidzalik. Karena upaya itu. Upaya kita berumah tangga. Liyabqa jinsul insan, agar jenis manusia itu terus langgeng ada. Coba kalau nikahnya pada lesbian, laki sama laki, nggak keluar anak lah ya, lama-lama punah. Ya. Wa fihi talabu mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di dalam hikmah pernikahan juga ya talabu, mendapatkan atau mencari cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi taktsiri man bihi mubahati. Ya. Jadi kalau kita punya anak itu nanti Nabi bangga banget dengan sebab antum katanya umat saya jadi banyak. Yang mubaharat jadi kebanggaannya baginda Nabi. Ya, umatnya jadi banyak dengan sebab hikmahnya pernikahan. Wa fihi, ini semuanya menggunakan sibhulnya, uslub sibhul jumlah. Fihi itu jar majrur. Habis fihi jar majrur berarti dia menjadi mubtada yang muakhar, dommakan. Wa fihi talabu ya. Wa fihi talabut tabarruki bi du'ail waladi salih. Dan di dalam hikmah pernikahan juga talabut tabarruk, ya, mendatangkan tabarruk, keberkahan bi du'ail waladi salih, dengan sebab doanya anak yang saleh. Makanya bapak-bapak terus tuh baca doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Agar istri kita jadi buah hati kita, anak-anak kita juga jadi buah hati kita, pada taat, pada turun, ya, pada bakti. Ada anak-anak sekarang tuh luar biasa, galakan anaknya sama mamanya, galakan anaknya sama bapaknya. Dan ngambek-ngambek kan anak sekarang. Ya, yang betul kata Nabi itu, didiklah anak-anak Anda sesuai zamannya, karena mereka hidup berbeda dengan zaman kita. Ya. Tapi tetap kita harus ada qudwah, contoh teladan, dan selalu harus ada dialog, ajak ngomong anak kita, ajak ngobrol anak kita tentang makna hidup, ya, tentang amanah ibadah kepada Allah. Apalagi sekarang anak-anak kita musuh yang paling besar apa? Setan gepeng katanya.
Itu luar biasa. Semua wali murid selalu Pak Kiai, anak-anak guru Anda pada masuk pesantren katanya. Kalau udah di rumah pada puyeng melihat anaknya pada agak bisa tidur. Apa ya terus? Dia bagi ya. Luar biasa. Kemudian jadi fihi talabut tabarruki bidu'a'il walidis salih. Ya, wasyafaati bi mautil walidis saghir. Dan juga keberkahannya orang tua itu mendapatkan syafaat ya dengan sebab mautil walidis saghir. Wafatnya anak yang masih kecil. Banyak kisah-kisah hadis-hadis bahwa nanti kita tuh diseret-seret oleh anak kita tuh diajak ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ditinggal anak kita masih kecil, diberi celengan kita untuk di surga, gitu ya. Wa min fawaidin nikah, dan di antara faedahnya nikah adalah at-tahassunu minasyaitani bidaf'i ghawail syahwah. Di antara faedahnya nikah adalah at-tahassun, bisa menjaga minasyaitan, daripada godaan syaitan, ya. Bidaf'il ghawail syahwah, dengan bisa dafa, menolak, menepis ajakan-ajakan syahwat, ya. Kan kalau para bujangan tuh besar banget tuh. Ya, bagi yang pernah nikah belum nikah lagi, para duda-duda itu berat banget itu tantangannya itu. Harus rajin-rajin puasa sunnah itu. Ya, harus rajin-rajin muraqabah, musyahadah, bisa menahan matanya, anggota tubuhnya, ya. Kalau kagak jadi jatuh pada maksiat itu. Wa fihi tarwihun nafs. Di dalam hikmah pernikahan itu ada tarwih. Apa tarwih itu? Ada menenangkan jiwa. Ya, orang yang punya istri itu enak, tentram. Yang kagak punya tuh gersang gitu. Nanti bab berikutnya itu ada tentang afat. Hal-hal yang bersifat negatifnya dalam pernikahan juga ada juga. Ada yang kagak semuanya enak, ada juga tantangan-tantangannya, ujian-ujiannya. Ini kita bicara tentang fawaidnya dulu. Kemudian wa inasuha bi mukhalatati zaujah. Inas apa tuh? Ada ketentraman ya di dalam hatinya dengan sebab bergaul bersama istrinya. Wa minha, dan diantaranya yang ada faedah nikah, tafrighul qalbi an tadbiril manzil. Ya, tafrigh apa itu? Melapangkan hati, ya, hatinya senang aja. An tadbiril manzil, daripada mengatur rumah, gitu. Jadi bapak-bapak itu bersyukur kita ada istri. Kita udah cari rezeki aja tuh, ya. Pulang rumah rapi, bersih, gitu kan. Itu kita nggak sadarin tuh. Anak-anak udah pada makan, pakaian udah tersusun di lemari, itu kan. Itu kan buat hati kita apa? Nyaman, enak. Masuk rumah, pakaian berantakan, tumpuk segulung. Ya, masuk rumah bala banget, kotor banget. Mau tidurnya susah. Ke dapur berantakan. Nah, ini hikmahnya kita nikah. Ada yang ngaturin rumah tangga rumah kita, ada yang ngurusin rumah kita, ya. Fatakaful bihi, jadi ada yang nanganin tuh urusan rumahnya. Besok litabakh, dengan sibuk apa? Sibukan memasak. Bapak-bapak pulang capek, udah disediain sama istrinya coba. Ya udah pulang capek, ya makan masak dulu. Ya. Itulah hikmahnya kita nikah. Ada yang masakin, ada yang nyediain, pulang ada yang nyambut, ya. Kemudian wal kansi, ada yang nyapu rumahnya,
ya. Wal fars, ada yang rapihin tempat tidurnya. Masuk ke kamar kita udah rapi itu spraynya gitu. Tapi juga ada istri-istri itu yang masa bodoh dengan kebersihan. Saya pernah dapatin kakak senior dulu di Mesir, ada tuh yang istrinya lebih senangnya dialog sama para mahasiswa, seminar, ya kagak ngurusin rumahnya. Itu yang namanya perabotan rumah tangganya tuh, misalnya ada panci 20 biji, semuanya kotor semua, gantungan semuanya, nggak sempat nyuci. Itu tuh, itu seperti kasihan suaminya tuh, percaya pulang lah berantakan amat ini rumah. Gitu. Wa tanzifil awani, tuh ada yang tanzif, ada yang ngebersihin al awani, perabotan rumah, piring bersih, sendok bersih, panci-panci bersih. Ya, dalam satu hari kan berapa kali kita makan, ya, nggak tahu udah rapi aja, uplek tuh istri kita 24 jam, luar biasa tuh, ya. Wa tahayati asbabil aish, juga mempersiapkan sebab-sebab aish, ya. Fa innal insana yata'addaru alaihi aktsar dzalika mal wahdati. Nah, sesungguhnya manusia itu yata'addar, artinya dia merasa uzur, sulit dia. Alaihi atasnya aktsaru dzalika mal wahdah. Artinya kalau dia hidup sendirian, dia merasa sulit untuk merapikan semua tadi itu. Barang-barang rumah, perabotan rumah, jaga kebersihan rumah, begitu. Kalau hidupnya sendirian, nah, maka dengan hikmah nikah ada yang bantuin kita, gitu. Kita kerjasama lah. Walau takaffala bihi la dha'a aktsar awqatihi. Seandainya dia kerjain semuanya, habis waktunya. Ya, mau kerja susah waktunya, nggak ngurusin rumah aja, habis. Kalau kita lihat kan kerjaan istri kita tuh kagak ada habisnya. Dari pagi dia bangun masak, selesai dia nyuci, ngejemur, meliput, deh, bayangin, gosok lagi. Anaknya numpain kecap, numpain macam-macam, kagak ada habisnya. Oleh karenanya dipesan oleh ulama, bapak-bapak itu lisannya dijaga di rumah, jangan sampai ngomong yang kagak enak. Gara-gara ngomong kecil nggak enak aja, itu membuat istri kita jadi agak semangat. Contohnya misalnya, istrinya lagi pagi-pagi masak nasi uduk misalnya, dari jam 3 dia udah bangun tuh masak. Bangun nih, kata Bang Haji, Neng, masak apa Neng? Nasi uduk Bang. Tato dia ngomongnya, nasi uduk mulu, bosan Abang. Begitu dong, nasi uduk mulu, bosan Abang. 5 kata tuh. Itu hatinya isi langsung bilang aja, nggak semangat tuh. Sedih dia, bete dia, nangis. Artinya kita kurang menghargai upaya istri, ya. Akhirnya dia masuk kamar, dia tidur aja, nggak semangat tuh. Sampai kita pulang sore kerja dia masih tiduran aja tuh. Ngambek tuh, ada gara-gara lisan gitu. Tapi kalau kita bilang, wah itu dia kesukaan Abang gitu, wah dia semangat banget. Satu harian dia kerja luar biasa, semuanya rapi bersih. Itu hebatnya perempuan, gitu. Ya, dia punya kekuatan. Makanya perempuan bisa jadi bapak juga dia. Ada upaya sa'i, upaya ibunya siapa, Nabi Ismail alaihissalam, yang berupaya membesarkan, berupaya ya menghidupkan, mendidik putranya agar jadi orang hebat, padahal sering ditinggal-tinggal bapaknya berjuang. Baik. Jadi kalau kita kerjaan sendiri, katanya
la doa aktsar awqatihi, pasti habis ya waktu-waktu kita ini. Walam yatafarrag lil ilmi wal amal. Kalau kita kerjaan semua sendiri, kita nggak ada kesempatan tuh untuk ilmu, untuk bekerja. Bang Somad berbaik ngaji, dipanggil, bang, ono dapur berantakan, ono dapur, ya, begitu. Jadi pengen waktu belajar aja kagak ada, apalagi mau kerja, karena apa, urusan rumahnya banyak banget. Fal mar'atu salihatu aunun 'ala dini bi hadhihi tariqah. Maka wanita yang saleh, istri yang salehah itu merupakan aunun. Apa aunun itu? Penolong, ya, 'ala dini, atas agama, bi hadhihi tariqah, dalam sisi ini. Id ikhtilalu hadhihi asbab syawagilun lil qalbi. Karena kalau ada khalal, ya, dari faktor-faktor ini akan membuat hati kita jadi sibuk, gitu. Istri susah diurus, mau dandan mulu, agak mengurusin rumah kita. Oh, ini hati kita jadi puyeng tuh, ya, agak enak, nggak tenang. Uang habis terus, nah ini kita jadi agak nyaman hidupnya. Wa min fawaidihi aydan, dan diantara faedah-faedah pernikahan juga, ini penting juga nih, mujahadatun nafsi wa riyadatuha birriayati wal wilayah. Ya, ada mujahadatun nafs, mujahadah, menjaga diri kita jangan sampai jatuh kepada maksiat dan dosa. Ada riyadhah, latihan. Ya. Apa kata? Latihan mendidik nafsu kita nih, agar kagak jatuh kecuali kepada yang hak isinya, ya. Beriayati wal wilayah, dengan bisa menjaga itu, memelihara dirinya dan kehormatannya. Wal qiyamu bi huquqil ahli, ya. Dan faedahnya juga bisa apa? Melaksanakan hak-hak keluarga. Itu. Wasabru ala akhlaqihinna, dan sabar atas akhlak. Akhlak istri ini penting banget. Ya. Istri itu tipikalnya emosionalnya lebih tinggi dia. Ibaratnya naqisul akal, kurang ini, ya, cepat emosional, cemburuannya gede. Nah, ini harus kita bisa sabar. Wahtimalil adza minhunna, dan kita harus bisa menanggung, ya, apa ada hal-hal yang kagak enak, yang kagak bagus, yang jelek dari istri-istri kita. So, istri kita nggak sabaran, istri kita pencemburu, istri kita bawaan bawel banget, kita berngomong, dia ngomong duluan. Ada perempuan gitu ya, ramean dia sama kita baru ngomong 2 baris dia udah selembar. Ibaratnya begitu. Wasa'yu fi islahiha, ini ya, berupaya untuk memperbaikinya, karena dia sudah jadi tanggung jawab kita, ya. Wa irsaduhunna ila tariqid din, dan kita irsyad, membimbing istri-istri kita, ya, ke jalan agama, karena enggak semuanya, ya, istri-istri yang kita nikahi itu orang-orang yang salehah atau yang enggak baik, atau maksudnya belum beragama, orang umum, harus kita bimbing. Nah, salah satunya diajarkan dalam kitab Syekh Fauzi Muhammad Abu Zaid itu, dalam hal doa ajarkan. Kalau setiap doa itu mau makan, itu suaranya dikencengin gitu. Jadi istri kita dengar, nah, lama-lama hafal gitu. Ya.
Walaupun 7 tahun katanya kita nikah, setiap giliran makan kita itu istri kita agak dengar tuh. Jangan dengar. Tapi bisa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim al-mu'afi. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tiap hari dibaca 3 kali didengar, lama-lama hafal dia. Itu baru doa makan. Ya, mau masuk WC begitu. Mau berhubungan baca juga doa. Ada isi yang nggak hafal apa. Ya, lama-lama jadi hafal. Mau ngaca baca doa, bersuara, didengerin. Begitu seterusnya. Masuk rumah, mau jalan, ya, itu namanya tarbiyah bil hal, secara langsung. Kemudian wal ijtihadu fi kasbil halal li ajlihinna. Ya, ini juga faedahnya kita ijtihad, bersungguh-sungguh fi kasbil halal, ya, dalam mencari harta yang halal li ajlihinna, untuk mereka, istri-istri kita. Ada kan ceritanya tuh, Bang, ya, kami ini sudah sabar dengan beratnya kehidupan di dunia ini, tapi kami agak sabar dengan siksa api neraka. Jadi ada dulu kisah-kisah rumah tangga yang salihah, yang muslimah, istrinya setiap kali melepas suami kerja dia pesan begitu, Bang, jangan pulang ke rumah bawa yang haram, ya, kami nggak sanggup nanti nahan siksa api neraka. Bawalah ke rumah ini yang halal-halal. Selalu diingatin tuh begitu, ya. Apalagi ibu, ya, pesannya sama anak luar biasa tuh. Selalu didengar di kupingnya. Kemudian wal qiyamu bi tarbiyatil aulad. Ada hikmah juga. Kita bisa qiyam, melaksanakan tarbiyah pada anak-anak kita. Yang ini paling berat, ini tarbiyah ini. Jadi kita juga merasakan tuh, ya. Mohon maaf, misalnya kita dianggap ustadz, kiai, itu didik anak berat banget. Apa ada istilah al-qurbu hijab kan? Dekat itu jadi malah hijab. Makanya anak-anak kita itu, kalau ulama-ulama, kalau susah kita didik, udah kirim dah, ya, kirim ke ulama-ulama yang biar dididik. Itu ada juga, ada apa ya, kenapa terkadang bapaknya kiai, anaknya belum tentu jadi kiai, Pak. Ini pelajaran. Maka banyak pondok-pondok itu kalau kagak bisa mentarbiyah anak-anaknya, maka kiainya wafat, pondoknya gak bisa penerus. Banyak itu kejadian. Misalnya ada penerus, tapi kapasitasnya nggak seperti bapaknya, ya, itu tarbiyah. Makanya saya ada doa juga tuh, pengen kayak Nabi itu mentarbiyah umatnya sukses tuh. Itu saya doa tuh, yang Allahumma inna nas'aluka ulumar rasul wa asrarar rasul wa anwarar rasul wa ahwalar rasul wa akhlaqur rasul. Yang keenam, wa tarbiyatar rasul. Minta sama Allah ya bisa punya ilmu mendidik, mentarbiyah anak, mentarbiyah umat, gitu, ya. Wa kullu hadhihi a'malun 'azimatul fadl. Semuanya ini, katanya, semua amal-amal ini, katanya, wa kullu hadhil a'mali 'azimatul fadli. Baca gitu. Dan semua amal-amal yang disebutkan tadi azimatul fadli, memiliki keutamaan yang sangat besar. Fa innaha riayatun wa wilayah. Itu semuanya masuk dalam ruang lingkup apa? Penjagaan, ya, pemeliharaan, gitu.
Wa faddur riayati azimun, dan keutamaan memelihara, menjaga itu adalah sangat besar. Wa innama yahtarizu minha man yakhafu minal qusuri anil qiyami bihaqqiha. Ya. Sementara katanya yang yahtariz itu yang menolak, ya, menolak untuk beban ini atau kagak mau tanggung jawab dah atas hal-hal yang disebutnya tadi. Kita man yakhafu minal qusur, ada orang yang takut katanya minal qusur, daripada kekurangan, anil qiyami bihaqqiha, daripada melaksanakan hak-haknya, wa maqasatil ahli, dan dia kagak punya kesabaran. Ada orang-orang tuh yang kagak sabar didik anaknya. Ya, belum lama ini saya kemarin datang tamu, baru datang 1 hari, udah ada tamu. Pada saya belum pengen terima tamu dulu karena masih ada tugas. Ya, ada yang tamu. Luar biasa, ada orang kehidupannya luar biasa beratnya, ujian-ujiannya luar biasa. Ya, kita dengarnya aja nggak sanggup tuh, masya Allah. Ada ternyata orang yang Allah uji begitu beratnya, yang bertubi-tubi. Saya hanya mengingatkan, la tazunnu annaka afradal ladzi bil bala. Ketika kita mendapatkan ujian-ujian, jangan kita mengira bahwa kita doang yang mendapatkan ujian tersebut. Ya, sebenarnya tetangga kita juga sama dengan ujian. Saudara kita juga sama ujian, tapi bentuknya berbeda, macam-macam tuh. Udah bang yang gitu, kelihatan anteng tuh baik ujian juga tuh. Banyak ujian dirinya sama dia sendiri, ya, sama istrinya, sama keluarga, banyak tuh. Ya. Kemarin kita ketemu di mana? Di Madinah ya, atau umrah ya? Di Mekah itu ya. Luar biasa. Baik. Kemudian jadi apa? Pemaqasatil ahli wal waladi bimanzilatil jihad fi sabilillah azza wajalla. Ada kurang sabarnya kita sama keluarga, sama anak, ya, dalam berjihad di jalan Allah. Wa fi afradi muslimin, dan di dalam kitab Sahih Muslim, al-afrad ini khusus hadis ini ada di Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, 1 dinar yang Anda infakkan, ya, hukumnya kembali ke dinar jadi maf'ul bih, fi sabilillah, di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, dan 1 dinar yang Anda infakkan untuk membebaskan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, dan 1 dinar yang Anda sedekahkan, ya, untuk fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu al ahli, dan 1 dinar yang Anda infakkan untuk keluarga Anda. Itu afdaluha alladzi anfaqtahu al ahli. Katanya yang lebih afdolnya adalah yang Anda infakkan untuk keluarga Anda. Jadi maksudnya penuhin dulu untuk keluarga. Kalau udah kecukupan baru berbagi yang baik. Ponakan-ponakan, kerabat, saudara-saudara gitu. Karena ada juga penyakitnya itu. Ada laki-laki katanya sama tetangga baik banget. Itu pasti kan ada syai'nya tuh, ada sesuatunya. Apa? Tetangganya ternyata janda. Oh, ada maunya berarti. Ya. Sama anaknya berat, pelit banget sama bininya. Nah, itu kan jadi masalah. Modus itu ya. Modus. Baik. Faslun fi afatin nikah. Tadi faedah-faedahnya. Sekarang ini afatnya nih, ya.
Faslun fi afatin nikah, pasal berbicara tentang hal-hal yang bersifat negatifnya dalam pernikahan. Wa fin nikahi afatun. Jadi kitab ini bagus ini. Dia objektif, nyebutin yang faedah-faedahnya, sekarang yang afat-afatnya, yang kagak enaknya. Aqwaha, yang paling kuatnya katanya hal-hal yang kagak enak dalam pernikahan apa? Al-ajazu an talabil halal. Dia merasa ajaz, enggak mampu mencari harta yang halal. Ini berat kan? Zaman sekarang susah banget ya, luar biasa. Akhirnya merampok dah, maling dah, begal dah ya. Fa inna dzalika yas'abu. Sesungguhnya mencari harta yang halal itu sangat sulit. Begitu. Ya. Ada orang yang luar biasa, satu hari dapat 50.000 itu susah banget. Ya mungkin kita jangan merasa seperti itu. Makanya bapak-bapak ya, orang yang mengenjot itu beca, ojek-ojek itu mulia, itu luar biasa. Dia berupaya cari yang halal gitu. Habis ya. Farubbama imtaddat yadu al-mutazawwij ila ma laysa lahu. Tuh. Barangkali terkadang katanya tangan si suami itu ya bisa memanjang tuh ila ma laysa lahu, kepada yang bukan punyanya. Gara-gara apa? Pengen banget memenuhi kebutuhan istri. Cari harta susah banget, usaha nggak dapat. Akhirnya tangannya dipanjang kemana-mana. Paham ya? Ya, nyuri lah, maling dah, yang kagak. Ya, makanya dikatakan apa? Ini tantangan, kesulitan yang paling besar, mencari harta yang halal buat keluarga. Bapak-bapak yang sudah dapat pekerjaan yang enak, ya, pesan saya Pak, dijaga tuh nikmat itu, dipelihara, bersyukur. Karena orang pengen dapat kerjaan yang enak, rezekinya mudah itu susah. Nah, kita udah dapat amanah. Ada orang-orang tuh udah dikasih nikmat oleh Allah, digoda, ada aja. Akhirnya jadi mahrum, yang dapat nikmat malah terbalik. Ingat tuh, ya izzu man tasya wa tudhillu man tasya, itu mudah banget bagi Allah. Mengangkat derajat orang, diangkat. Dijatin juga gampang banget. Makanya kalau dapat nikmat selalu bersyukur dan menyadari itu bukan karena kehebatan kita. Itu semata-mata karena apa? Kebaikan Allah. Ada rezeki istri kita di situ. Ada rezeki anak-anak kita di situ. Ada rezeki orang tua kita di situ. Kita harus begitu, ya. Yang merasa serba Superman. Gua, saya jangan. Nanti jadi Fir'aun, jadi Qarun, jadi Abdullah bin Ubay, ya, bisnismen kafir Quraisy di Mekah, orang-orang yang durhaka kepada Allah. As-saniyah, yang kedua, al-qusuru anil qiyam bi huquqin nisa. Ini yang paling berat nih, keduanya nih. Hal-hal yang bersifat negatif yang berat nih. Gagal atau kagak mampu melaksanakan hak-hak istri kita ini, ya. Was-sabru ala akhlaqihinna wa adahinna, dan sabar atas akhlak istri-istri kita dan kejelekan sifat-sifat istri-istri kita. Wa fi dzalika khatar. Hal itu sangat berbahaya. Berat. Kan ada bapak-bapak yang gak bisa nanganin sifat karakter istrinya tuh. Bahkan menguasai diri kita laki-laki. Ada gak? Banyak kan? Gitu. Atau nuntutnya yang penting duit mulu. Mana bang? Puyeng dah bang ini. Ditagih mulu. Bahaya. Ya. Makanya istrinya diajak pengajian, dia dapat ilmu, dapat pencerahan. Saya suka bilang sama ibu-ibu itu di rumah itu
apalagi jarang keluar rumah, itu bebannya berat. Apalagi dengar-dengar suaminya agak bener, ya itu dapat puyeng dia. Ya, obatnya harus sering-sering banyak selawat di rumah. Lagi nyuci piring selawat, masak selawat, biar tenang ini. Ya kan, selawat itu meredam hati itu, tenang. Kalau kagak dia tuh lagi nyuci piring, gregetan, kesel di dapur, gereg, kesel banget. Ya, ajarin selawat istri kita tuh Pak. Ya, itu salah satu yang bisa meredam gejolak. Perempuan kalau sudah marah luar biasa. Ada sejarahnya Ibu Hindun itu, kalau marah benci luar biasa. Ya, dibunuh. Kalau di Burma ada apa? Sampai di blender itu orang. Saking keselnya lelaki di blender, dibunuh, dipotong-potong di blender, dibikinin nasi kapsa, kasih kemudian dibagi-bagi ke tetangganya. Itu perempuan kalau sudah marah-marah begitu. Bapak-bapak tahu. Agak jaga hati perempuan. Jangan sampai di blender kita. Ya. Baik, lihat lagi ya. Ini udah bagus nih. Li'anna ar-rajula ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Karena seorang suami itu mereka adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Istri kita setelah kita ijab kabul itu jadi apa? Tanggung jawab kita. Anak-anak kita setelah lahir sampai dia kita nikahin tuh, jadi tanggung jawab kita. Gitu. Kemudian as-salisah, yang ketiga, ya, ayyakunal ahlu wal waladu yushaghilunahu an dzikrillah azza wa jalla. Nah, ini juga berat tantangan nih. Setelah kita menikah apa? Keluarga, anak itu yushaghilunahu, menyibukkannya daripada ingat kepada Allah. Ada gara-gara cinta sama anak sama istri ngajak kemana aja, akhirnya ada lupa sama sholat, lupa sama Allah, lupa sama ta'lim. Apalagi yang bininya suka jalan-jalan terus, sengaja jalan-jalan terus, sampai nggak sempat ta'lim mungkin, jalan-jalan terus. Ini ingat ya, katanya hal yang sifat negatifnya juga dari berumah tangga itu, dia menikah apa? Keluarga dan anak menyibukkannya daripada ingat kepada Allah. Fa yanqadha lailahu wa naharahu bi tamattu bidzalik. Akhirnya habis dah malamnya, siangnya hanya senang-senang terus. Ya, sama anaknya, keluarganya akhirnya jauh daripada Allah. Itu jangan sampai itu. Fala yatafarrag al-qalbu lil fikri fil akhirah. Akhirnya hatinya enggak punya waktu, kesempatan untuk fokus memikirkan akhirat. Wal amalillah, dan beramal untuk akhirat. Terbuai. Besok ke Singapura, besok lagi ke Bali, lagi ke Amerika tuh terus. Itu, ya. Ada begitu tuh. Diajak umroh berat banget, diajak haji berat banget, kemana-mana senang tuh berat. Ada begitu, ya, sampai mati udah sempat haji umroh, kalau hartanya banyak banget. Kata Allah, inna lillahi abdan, Allah punya hamba-hamba, qad awsatahu fi rizqihi, Allah lapangkan rezekinya, kemudian Allah sehatkan badannya, itu berjalan 4 tahun, dalam hadis lain 5 tahun kagak datang ke Ka'bah, itu Allah tunggu-tunggu. La mahrumun, Allah kurangi keberkahan rumah tangganya. Bahkan dia mati seperti orang jahiliyah atau orang Yahudi atau orang Nasrani. Ya. Kemarin kita alhamdulillah umrah ya, bareng Pak Profesor, bareng Pak Ketua, Pak Agus, bareng Ustaz Imin, ketemu Bang Mugi itu ya. Enak, nikmat. Mudah-mudahan besok berikutnya ya ada yang lagi mau berangkat nih.
Insya Allah saya umroh lagi bulan Agustus tanggal 13. Kalau mau ikut boleh ya. Tinggal laporan sama Ustaz Imin ya. Gratis. Fahadhihi majami'ul afat. Inilah kumpulan-kumpulan ya, afat, hal-hal yang dianggap negatif, kurang enak dalam pernikahan gitu. Wal fawaid, dan hal-hal yang bersifat faedah-faedahnya. Ya, dua tadi, pertama dan kedua. Fal hukmu katanya ala syakhsin wahidin. Nah, ya. Tinggal bagaimana nih kita nih menyikapinya. Ya, tergantung ya perorangan kita masing-masing berbeda-beda. Itu ya. Bi annal afdhalu lahu an-nikahu. Jadi maksudnya Pak, gini. Begini, inilah faedah nikah begini. Hal-hal yang negatif dalam nikah begini, ya. Fal hukmu, nih. Yang menentukan itu ala syakhsin wahid, kita masing-masing. Mau nikah dulu apa? Nanti dulu. Ada kan, sekarang saya belum siap kayak nikah nih. Ya, baru juga tamat kuliah misalnya, lulus kerjaan. Ya, begitu. Salah satu faktornya. Bi annal afdhala lahu an-nikahu au al-azubatu mutlaqan. Kata aja. Ya, ini ketentuannya, hukumnya yang mengambil sikapnya tergantung kita masing-masing. Apakah katanya al-afdhalu an-nikah, lebih baik bagi nikah, au al-azubah, atau membujangnya dulu, gitu, mutlaqan. Masrufun al-ahatati bi majami'atil umur. Itu semuanya tergantung kepada apa? Dari beberapa faktor-faktor tersebut. Bal yanbaghi lil murid ayyu uridu nafsahu ala hadhil ahwal. Ya, bahkan sebaiknya bagi seorang murid, ini kenapa pakai murid ya? Karena kan ini dalam dunia tarbiyah. Saya sering menjelaskan kata-kata murid beda dengan kata-kata talib atau tilmid. Kalau murid dari kata aroda, yuridu, irodah, muridan. Artinya keinginan seorang murid, seorang kita nih para pelajar, ya itu mengikuti keinginan gurunya, hal tarbiyah. Gurunya ngikutin gurunya sampai kepada ngikutin Rasulullah gitu. Rasulullah juga kagak punya keinginan apa-apa. Rasul mengikuti keinginan Allah. Dengan kata murid, bukan tilmid atau talib. Beda kalau dalam dunia ta'lim, pendidikan intelektual tuh pada dunianya talib, tilmid. Dalam dunia tarbiyah, akhlak, dengan istilah murid. Ya, yang diajarkan tentang sabar ya, tawakal ya, ikhlas lah, itu nggak ada di debat. Tapi kalau yang namanya ta'lim harus ada dialog. Seperti cerita Imam Syafi'i dan Imam Malik, gitu ya. Baik, waktu habis, sedikit lagi. Jadi apa? Bal yanbaghi lil murid ay yu'ridan nafsahu ala hadhihi ahwal. Sebaiknya bagi seorang murid menimbang-nimbang gitu kepada dirinya sendiri atas kondisi ini. Sudah siap belum nikah? Sekarang atau tahun depan gitu. Ya, fa in tafat anhul afat wastamat lahul fawaid. Maka kalau dia sudah tahu percis, maka dia bisa menepis, menghilangkan afat, hal-hal yang bersifat negatif dari pernikahan. Wastamat lahul fawaid. Jadi dia bisa mengumpulkan, mewujudkan apa faedah-faedah dalam pernikahan. Bi an kana lahu malun halalun wa husnul khuluq, agar dia punya harta yang halal, akhlak yang baik, wa huwa madzalika syabun yahtadu ila taskinis syahwah. Dalam kondisi itu dia adalah seorang pemuda yang perlu membutuhkan kepada apa? Taskinis syahwah, menenangkan syahwatnya, hawa nafsunya. Ini paling membahayakan nih. Kerjaannya udah oke, gajinya gede, punya rumah sendirian, gede lagi, nggak punya bini, ini bahaya.
ya, syahwatnya tinggi. Dan segera orang tuanya pintar-pintar tuh cariin calonnya tuh, ya. Wa munfaridun yahtaju ila tadbir manzil, dan dia sendirian. Nah, dia perlu tuh pada apa? Untuk yang ngatur rumah, memperbaiki rumah, ya. Katanya kalau ada seorang muda, ya, dia butuh menenangkan gejolak syahwatnya. Dia masih sendirian aja, ngebujang, ngejomblo. Dia perlu ada yang ngerapin rumahnya, hartanya banyak. Fala syakka annan nikah afdal. Maka tidak diragukan lagi bahwa nikah bagi dia sangat bermanfaat, sangat baik. Wa in intafat hadil fawaid, katanya, jika tidak terwujud tuh faedah-faedahnya, kayaknya kalau saya nikah masih gini, wastamat bihil afat, dan terkumpul masih ada hal-hal yang masih negatif, fatarkuhu afdal, maka meninggalkan nikah itu lebih baik. Paham ya? Jadi di atas sebutkan apa? Kembali kepada ala syakhsin wahidin, fal hukmu ala syakhsin wahidin. Artinya yang menentukan dia sendiri. Ya, udah pantas nikah atau belum? Gitu, kondisi begini gini, lebih baik nikah. Kondisi gini lebih baik tunda dulu. Fatarkuhu afdal. Wa hadza fi haqqi man lam yahtaj ila nikah. Dan ini bagi hak orang yang belum perlu untuk menikah. Seandainya dilihat banyak afat-afatnya. Fa in ihtaja ilaihi fa innahu yalzimuhu. Tapi kalau dia butuh kepada pernikahan, maka wajib dia segera menikah. Jika faktor-faktor X-nya tadi sudah, ya, mencukupi, memadai, sudah mapan, dan ini semuanya, baiknya segera menikah, gitu ya. Faslun fi tayyibil asyrati, wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fana ya karim, wa'fana ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, bi barakatil Fatihah, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham, ya dafil bala ya Allah, dafil bala ya Rahman, ya dafil bala ya Rahim. Allahumma taqabbal ma fi dhamirina, innaka 'allamul ghuyub, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, dengan keberkahan majlis ilmu ini, ya Allah, kabulkanlah semua yang ada dalam hati ini, ya Allah. Hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa basir. Hajat kami banyak, ya Allah, keperluan kami banyak, ya Allah. Engkau Maha mengetahui, Engkau Maha melihat, Engkau Maha kuasa untuk mengabulkan dan mewujudkan, ya Allah. Mudah bagimu, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada guru kita yang memberikan ilmu untuk semua jamaah setelah salat isya rakaat masing-masing, dan ada yang meninggalkan dalam kubur pulang. Alhamdulillah sudah tersedia untuk sarapan pagi, untuk yang mau kopi, bisa urus terkait ya, dan ada yang meninggalkan tempat sebelum sarapan.
Terima kasih. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.